Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 dan Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan, tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudara kita yang ditangkap ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI yang terhormat serta semua pihak yang tidak mungkin kami bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semua pihak sudah berupaya sehingga saudara-saudara kita dapat keluar dari wilayah Israel dan kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan aman, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih. Laporan yang saya terima dari teman-teman adalah itu tadi malam para aktivis ini sudah melalui imigrasi ya, dan mereka sebagian sudah bergerak dibawa ke penjara namanya penjara Siot. Itu penjara termasuk penjara yang paling mengerikan yang dibangun oleh Israel untuk warga Palestina yang dianggap sebagai teroris. Ya, artinya itu adalah penjara teroris sebagai Israel. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan aktivis kemanusiaan Indonesia Muhammad Hussein di Damaskus, Suriah. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta, Mas Hussein. Waalaikumsalam, selamat pagi waktu Damaskus, Suriah, Mbak Vina. Baik, Mas Hussein, ini saat ini kan kabarnya ada 9 orang relawan Global Sumut Flotilla yang diculik nih, Mas, oleh tentara Israel. Apakah ada perkembangan terbaru soal di mana mereka, lokasinya saat ini, titiknya ada di mana? Sudah ada info, Mas? Mas Hussein? Ya, terganggu gak sih ini? Cek. Suara saya jelas terdengar? Iya, Mas Hussein. Tadi saya sampaikan, Mas Hussein. Ya. Bisa terdengar jelas suara saya, Mas? Iya, jelas terdengar, baik. Ya, baik. Jadi saat ini laporan dari teman-teman lembaga hukum atau tim legalnya Global Sumut Flotilla yang bernama Adala ini memang disiapkan untuk hal semacam ini ketika terjadi kasus pembajakan, penculikan para aktivis, mereka langsung ya turun ke lapangan dan memantau langsung perkembangan teman-teman. Dan laporan yang saya terima dari teman-teman adalah itu tadi malam para aktivis ini sudah melalui imigrasi ya, dan mereka sebagian sudah bergerak
dibawa ke penjara namanya penjara Siot. Itu penjara termasuk penjara yang paling mengerikan yang dibangun oleh Israel untuk warga Palestina yang dianggap sebagai teroris. Ya, artinya itu adalah penjara teroris sebagai Israel. Dan sejauh ini juga belum ada kepastian tentang 9 WNI bagaimana kondisinya. Tapi kalau kita melihat dari video-video yang beredar, tampak sekali mereka mendapatkan perlakuan yang sangat buruk, ya, termasuk juga pelecehan fisik, gitu kan. Bagaimana mereka dipaksa untuk bersujud dengan tangan terikat di belakang. Itu kan perlakuan yang biasa dilakukan oleh tentara Amerika di penjara Guantanamo, itu kan, yang mentarget para teroris. Artinya dan itu dipublikasi secara masif oleh media-media Israel untuk menunjukkan kepada dunia seolah-olah, ya, para aktivis ini adalah teroris. Dan ini framing yang sangat jelas bahwa mereka ini adalah dianggap sebagai penjahat dan pendukung atau supporter mereka yang dianggap teroris oleh Zionis Israel. Maka dari itu apakah mereka akan dibebaskan kapan, itu kita masih belum tahu. Kita bisa terus membangun komunikasi intens, ya, teman-teman Global Peace Convoy Indonesia, terus komunikasi intens dengan GSF dan tim legalnya untuk terus memantau bagaimana perkembangan terbaru seluruh aktivis termasuk WNI yang berada dalam barisan para aktivis tersebut. Baik Mas Hussein, itu kan artinya kondisi saat ini 9 WNI dan juga aktivis yang lainnya yang ikut turut disandra itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Apalagi tadi juga Anda sampaikan bahwa mereka ini infonya dibawa ke penjara yang paling buruk begitu ya di Israel. Betul, ya, gitu betul. Mas Hussein? Kita sudah antisipasi itu semua. Mereka memang sudah memahami risikonya. Dan juga itu tidak disembunyikan pula oleh Israel, ya. Mereka seolah langsung aja ingin menunjukkan kepada dunia bahwa memang mereka ini bebas melakukan hal-hal apapun semena-mena tanpa ada yang bisa mengintervensi, tanpa ada yang bisa menyentuh, termasuk hukum internasional. Ya, dan juga perlu dipahami kalau kita melihat dari kesaksian para aktivis-aktivis sebelumnya seperti Thiago Avila, kemudian Greta Thunberg, kemudian juga Chef Abu Keshek, mereka secara mutawatir atau secara masif mengabarkan perlakuan-perlakuan yang tidak direkam oleh kamera itu lebih mengerikan. Ya, kalau kita melihat Israel aja berani mengupload, memposting perlakuan tidak manusiawi, ya, artinya ada hal-hal yang lebih tidak manusiawi sebetulnya terjadi. Tapi kita harap itu tidak dirasakan oleh para aktivis kita. Kita berharap itu semua. Baik Mas Hussein, ini lalu apa upaya yang Anda lakukan beserta juga dengan teman-teman yang lainnya agar aktivis ini juga yang turut diculik ini bisa segera dikembalikan, Mas Hussein? Selain upaya-upaya yang tadi dilakukan. Jadi sudah ada regulasi, sudah ada tindakan preventif, ya, atau sudah ada berbagai plan A, plan B, plan C yang sudah disiapkan oleh teman-teman di Global Smooth Flotilla, termasuk teman-teman Indonesia, ya, di bawah payung Global Peace Convoy Indonesia. Kita langsung membuat misalnya media crisis center untuk memantau secara langsung bagaimana perkembangan yang terjadi, dan kita juga terus melakukan koordinasi. Ya, terlepas bagaimana pemerintah juga konon sedang juga melakukan upaya-upaya koordinasi dengan negara-negara sahabat, kita pun dari pihak sipil juga terus melakukan koordinasi dengan tim legal swasta yang sudah kita memiliki ikatan langsung dengan mereka, yaitu tim Adalah. Dan juga kami juga sudah terus membuat rilis resmi dari GPCI, yang mana GPCI ini adalah lembaga resmi yang memang mengirimkan para perwakilan aktivis, baik itu media maupun orang-orang NGO, itu semua berikut dalam Global Smooth Flotilla sebagai perwakilan dari Global Peace Convoy Indonesia. Dan kami membangun media crisis center di Jakarta juga ingin memberikan satu solusi kepada masyarakat agar jangan terpancing oleh framing Barat dan media-media Barat yang mereka berusaha sekali lagi memframing bahwa para aktivis ini adalah teroris. Ya, mereka juga memframing bahwa kegiatan ini ilegal, ya. Maka kami berusaha mengcounter dengan menyediakan sumber informasi buat masyarakat Indonesia agar tidak terjebak. Makanya saya meminta teman-teman Indonesia yang mau juga memantau langsung, bisa juga memantau langsung di akun-akun media sosial GPCI atau Global Peace Convoy Indonesia, dan
akun-akun teman-teman NGO lain yang memang terus memantau secara langsung. Baik, Mas Hussein, ini di antara 9 orang itu apakah ada yang Mas Hussein kenal secara personal? Semuanya saya kenal secara personal. Semua saya kenal secara personal karena mayoritas dari mereka ini adalah yang juga ikut bersama saya ketika tahun lalu. Tahun lalu saya ditunjuk sebagai koordinator delegasi Indonesia untuk Global Smooth Flotilla di Tunisia, dan saya juga termasuk yang naik kapal itu. Dan sebagian besar yang ikut hari ini itu adalah teman-teman kami juga yang tempoh hari tidak sempat naik kapal. Jadi saya sangat kenal. Di antaranya Asad Aras juga, ya, itu juga junior saya di pondok, ya, di Ar-Rahman Quranic College. Jadi saya sangat kenal sekali, dan juga teman-teman lain seperti itu di Badai, dan juga banyak, itu semua memang dari circle kita, para jurnalis yang selama ini vokal terhadap perjuangan warga Palestina. Baik, Mas Hussein, ini kan seperti yang kita ketahui bahwa teman-teman saat ini yang di Sandra ini, mereka berarti tentunya sudah mengetahui ya bahwa ini adalah salah satu konsekuensi bahaya yang memang akan dihadapi begitu loh, salah satunya oleh para relawan ketika melewati laut internasional ini sendiri. Ya, yang perlu dipahami oleh teman-teman bahwa semua kru, semua aktivis, semua relawan yang memutuskan untuk bergabung dengan Global Peace Convoy, kita semua sudah memperhitungkan resiko terburuk, tidak hanya penculikan, bahkan ya kita juga memperhitungkan kalau ada misalnya korban jiwa, itu semua sudah kita antisipasi. Maksudnya apa? Maksudnya kita semua siap mengambil resiko ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa dan tidak sanggup tinggal diam di depan genosida dan penjajahan yang terjadi di depan mata kita. Dan pesannya adalah bahwa apapun yang terjadi, hal paling buruk yang terjadi dengan teman-teman GSF yang berlayar melintasi samudra menghadapi tentara Zionis yang paling jahat itu, apapun hal terburuk yang menimpa kami tidak mungkin lebih buruk dari apa yang telah menimpa saudara kami di Gaza, Palestina, yang mereka hidup dalam genosida dalam 3 tahun terakhir. Itulah akhirnya yang membuat teman-teman ini semangat dan optimis dan memiliki keteguhan. Makanya pelayaran ini disebut Global Sumud. Sumud itu bahasa Arab artinya keteguhan atau steadfastness, ya, resilience. Nah, makanya dari itu, ya, ini semua energi yang kami dapat dari Gaza, dan ini semua adalah keberanian yang telah kami serap dan kami pelajari selama 3 tahun terakhir dari anak-anak Gaza yang tanpa ragu, tanpa takut, tanpa tidak kata-kata menyerah melawan penjajahan Zionis Israel. Baik, Mas Hussein, itu artinya kan dengan apa yang terjadi saat ini secara mental dan juga psikis, teman-teman relawan ini memang sudah siap begitu ya untuk menghadapi segala konsekuensi yang akan terjadi di lapangan ya, Mas? Iya, betul sekali. Secara psikologi mereka adalah orang yang pemberani. Kita tidak bicara momen ketika mereka diculik atau dibajak ya, tapi momen ketika mereka mendaftar itu bukan hal mudah. Kalau tidak ada keberanian dan tidak ada keikhlasan di situ, saya nggak yakin orang berani untuk mendaftar ya dengan segala risiko yang mereka ketahui pasti terjadi gitu kan. Nah, tapi sekali lagi pesannya adalah bahwa teman-teman kami pun sadar kalau terjadi intercept atau terjadi pembajakan, fokus kalian jangan pada kami, tapi pada tujuan kami, yaitu apa? Gaza. Jadi kita tidak mau malah Global Smooth Flotilla ini malah lebih mengambil spotlight dibandingkan Gazanya gitu kan. Itu sebetulnya prinsip dasar teman-teman GSF. Maka saya juga ingin menghimbau teman-teman media, ya, pemerintah, masyarakat, jadikan momen ini adalah momen untuk kembali kita melihat kondisi Gaza yang lebih parah dan sedang terjadi genosida yang belum selesai. Itu inti dari perjalanan ini. Jadi bukan masalah siapa kami, tapi apa yang tujuan atau yang sedang kami perjuangkan, itu yang kami harap bisa difahami oleh masyarakat dunia. Baik, Mas Hussein, ini saya sempat dapat informasi, tadi kan Anda sempat menyampaikan bahwa teman-teman yang saat ini di Sandra itu dibawa ke penjara paling buruk di Israel. Itu lokasinya ada di laut atau di darat Israel? Wilayah Israel. Di darat. Memang Israel juga memang membangun penjara-penjara mengapung baru itu ya untuk teman-teman GSF, tapi untuk penjara Kitsiot ini memang dibangun di darat. Di darat. Baik, Mas, karena informasi sebelumnya itu sempat saya dapatkan bahwa teman-teman yang pernah berhasil ataupun keluar
setelah disandra itu berhasil selamat, juga kondisinya adalah bentuknya kontainer-kontainer di tengah laut, Mas, di atas kapal. Baik, untuk kondisi yang saat ini berarti kemungkinan terburuknya, apakah ada kemungkinan teman-teman untuk selamat itu berapa besar, Mas? Ya, kalau kita melihat dari kejadian atau peristiwa sebelumnya, berapa persentase ya selamatnya mereka itu tergantung seberapa besar tekanan yang diberikan oleh negara masing-masing. Ya, semakin negara itu serius untuk mengeluarkan dan menekan Israel, semakin cepat dan semakin besar kemungkinan mereka selamat. Tapi kalau pemerintah dari warga negara bersangkutan itu tidak begitu ambisius dan tidak begitu serius dalam menangani, bisa jadi ini akan berlarut-larut. Ya, itu yang tidak kita harapkan terjadi. Seperti itu. Jadi semua kembali kepada seberapa serius dan seberapa strategis pergerakan pemerintah masing-masing dalam usahanya mengadvokasi dan membebaskan para warga negara. Baik, Mas Hussein, terima kasih sekali atas waktunya. Kita doakan bersama semoga teman-teman relawan bisa segera ditemukan dan kembali dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Terima kasih Mas Hussein atas waktunya. Salam sehat selalu. Ya.